Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Nah kali ini guys, sesuai requestan kalian, maka Mimin akan menceritakan sebuah film Bollywood atau film India ya guys ya, yang berjudul Huda Hafiz. Nah film ini dirilis pada tahun 2020 dan menceritakan di mana ada seorang sejoli yang bernama Samir, panggil saja Diki, dan Nargis, panggil saja Esti. Dua sejoli yang saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Keduanya masuk dalam pernikahan ya guys ya, yang penuh dengan rasa cinta hingga akhirnya kehancuran ekonomi menghampiri mereka ya guys ya. Kedua pasangan ini menghadapi beban dan kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa bulan setelah mereka menikah. Karena putus asa, mereka akhirnya melamar pekerjaan ke luar negeri di negara yang bernama Noman ya guys ya. Tetapi si pisahnya si Esti ini lebih dulu, dan si Samir harus menunggu 5 hari ke depan untuk berangkat ke negara Noman tersebut. Nah guys, supaya tidak jadi spoiler di awal, mari kita mulai saja intronya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Diki ya guys ya, sedang diinterogasi oleh kedutaan India yang bernama Mr. Keweng. Mr. Keweng ini meminta Diki untuk menceritakan dengan detail kasusnya tersebut ya guys ya, secara detail agar kedutaan India bisa membantu kasusnya itu. Kemudian Mr. Keweng pun mulai mengeluarkan ponsel dan merekam, dan si Diki pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kemudian scene berlanjut di mana ada dua keluarga yang saling bertemu ya guys ya. Ternyata itu keluarga Diki. Nah, keluarga Diki ini bertemu, kemudian bertanya apa yang menjadi pekerjaan Diki dan lain sebagainya. Diki pun menjawab dia adalah seorang insinyur teknik informatika dan pekerjaan dia adalah di bidang IT. Tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik jelita keluar dari sebuah sudut ya guys ya, sebut saja namanya Esti. Ternyata guys, Esti dan Diki ini dijodohkan ya guys ya oleh kedua keluarganya ya. Kemudian menyuruh Esti dan Diki mengobrol berdua di lorong. Kemudian pihak keluarga langsung menentukan tanggal pernikahan. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Singkat cerita, Diki dan Esti pun sudah menikah dan hidup bersama dalam kebahagiaan ya guys ya. Diki melihat berita di televisi bahwa negara India sedang mengalami krisis moneter ya guys ya. Di kantor, Diki pun mendapatkan telepon dari perusahaan yang bermitra dengannya. Si perusahaan tersebut memutuskan kontrak dengan Diki. Diki kaget bukan kepalang guys dan menghuleng. Scene beralih di mana si Esti ini menangis di sebuah bis ya kan ya. Si Esti turun dari bis dan kemudian dihampiri si Diki untuk menjemputnya. Walaupun air mata si Esti sudah dihapus, tetap saja kelihatan kunang-kunang ya guys ya. Singkat cerita guys, mereka berdua melamar pekerjaan di sebuah agensi ya guys ya. Ternyata mereka berdua akan bekerja di negara yang subur dan makmur akan kekayaan minyak, yaitu bernama negara Noman. Setelah mereka melamar, dari pihak agensi mendatangi rumah mereka. Ternyata yang berangkat duluan adalah si Esti ya guys ya, karena dengan alasan pisah si Esti keluar duluan dan kemudian Esti pun terbang duluan ke negara Noman. Scene berlanjut di mana keesokan harinya si Diki mendapatkan telepon dari si Esti ya kan ya. Di telepon si Esti ini menangis dan meminta pulang seperti dia sedang disiksa. Lalu telepon pun dimatikan. Kemudian si Diki pun menelepon nomor yang tadi menelepon. Kemudian langsung tidak aktif. Si Diki pun gelisah dan langsung melapor polisi. Kemudian si Diki bersama polisi mendatangi agensi itu ya guys ya. Kemudian dia bicara dan menanyakan kepada agensi tersebut. Namun agensi itu menanyakan tidak tahu apa-apa dan tidak mengaku guys, sehingga polisi langsung menahan agensi tersebut. Setelah selang beberapa lama, si Diki pun terbang ke negara Noman.
Scene berlanjut ketika si Diki sudah berada di negara Noman ya guys ya. Kemudian si Diki memesan taksi dan ternyata Diki bertemu dengan seorang tukang taksi yang sangat ramah, sebut saja namanya Mahpud. Kemudian Mahpud mengantarkan Diki ke sebuah tos serba untuk menukar mata uang yang dibawanya, dan kemudian Diki pun membeli beberapa keperluan termasuk kartu SIM untuk ponselnya. Setelah mendapatkan kartu, dia langsung memasangnya dan pada ponselnya dan kemudian menelepon beberapa nomor yang diberikan oleh agensi India pada waktu dia masih di India, dan ternyata nomor tersebut semuanya tidak aktif guys. Kemudian si Mahpud memperhatikan Diki yang sangat gelisah. Diki menghampiri Mahpud dan menanyakan alamat-alamat tersebut, namun tidak ada alamat tersebut di negara Nomans, ujar si Mahpud. Singkat cerita, Mahpud pun mengantarkan Diki ke kedutaan India yang ada di negara Noman ya kan ya. Kemudian Diki pun masuk dan menceritakan masalahnya kepada petugas yang ada di sana. Namun sayangnya seorang konsulat jenderal yang ada di sana sedang tidak ada di sana. Kemudian petugas di sana menyatakan bahwa konsulat jenderal tersebut akan datang 2 hari ke depan. Kemudian si Diki memaksa petugas tersebut untuk membantunya, dan akhirnya petugas tersebut mau membantunya dan akan memberi kabar kepada si Diki. Diki pun tidak patah arang guys. Kemudian dia melihat nomor yang terakhir istrinya menghubungi tersebut. Kemudian singkat cerita, Mahpud pun menanyakan informasi kepada salah satu temannya untuk mengetahui salah satu nomor yang terakhir menghubungi si Diki ya kan ya, dari negara Noman tentunya nomornya. Ternyata orang yang dicari oleh si Diki tersebut adalah seorang mucikari di sana ya guys ya. Kemudian Diki pun frustasi dan memohon kepada Mahpud untuk membantu mencari istrinya tersebut. Kemudian Diki dan Mahpud pun memutuskan untuk mendatangi seluruh rumah prostitusi yang ada di kota tersebut ya kan ya. Kemudian setelah mendatangi beberapa rumah prostitusi, akhirnya Diki mendatangi rumah prostitusi yang sangat besar ya guys ya. Kemudian diberikanlah katalog mereka oleh salah satu bos di sana. Tidak berselang lama, akhirnya Diki menunjuk salah seorang gadis yang disinyalir gadis itu adalah Esti yang dijadikan seorang wanita pemuas di sana ya guys ya. Adegan penuh haru dan penuh dengan rasa bercampur aduk pun diperlihatkan guys ya, dimana si Esti tiba-tiba datang ke sana dengan keadaan tidak sadar karena pengaruh narkoboy ya guys ya. Melihat itu si Diki langsung berubah wajahnya guys ya, dan tiba-tiba mereka berdua pun langsung berpelukan ya guys ya. Dan kemudian si Diki mencoba untuk membawa si Ai kabur, tapi bosnya mulai curiga dan malah berusaha untuk menghajar si Diki dan si Mahpud yang ada di sana ya guys ya. Bukan si Diki namanya kalau tidak berhasil berani bertarung di sana ya guys ya. Kemudian setelah melakukan pertarungan beberapa lama, akhirnya anak buah si mucikari itu berhasil dibunuh oleh si Diki, dan si Diki pun akhirnya berhasil kabur tanpa si Esti karena si Esti ternyata berhasil dicegat atau dibawa oleh anak buah mucikari tersebut ya guys ya. Kemudian si Mahpud dan si Diki berusaha berlari keluar dan menghindari kejaran semua orang dengan taksi yang dibawa oleh si Mahpud. Namun sial ya guys ya, ternyata taksi itu menabrak sebuah mobil ya guys ya, atau batu besar atau apalah. Kemudian mereka pun pingsan dan polisi berdatangan. Nah disinilah ternyata asal muasal terjadi kejadian tersebut ya guys ya. Scene berlanjut ke awal film ya guys ya, dimana si Diki sedang diinterogasi oleh kedutaan ya guys ya, kedutaan India tentunya. Tiba-tiba dari luar datanglah seorang yang berkumis baplang ya guys ya, kita sebut saja namanya Agus ya guys ya. Singkat cerita, sampailah di Departemen Pertahanan. Akhirnya si Diki pun dibantu oleh si Agus dan si Ai. Si Diki pun disuruh mengingat-ingat kejadian pertama kalau istrinya hilang ya guys ya. Akhirnya mereka datang ke bandara dan memeriksa beberapa CCTV yang ada di sana. Namun naas ya guys ya, seolah-olah penjahat tersebut sudah mengetahui letak CCTV dan akhirnya tidak terjadi atau tidak terlihat. Akhirnya setelah beberapa lama memeriksa CCTV tapi tidak berhasil melihat wajah si pelaku dan plat mobilnya karena poek. Tapi mereka berhasil mengantongi ciri-cirinya. Pria yang menjemput
Si Esti di bandar tersebut adalah pria tinggi, botak, dan memakai mobil pen warna hitam ya guys ya. Kemudian setelah diintai dan dicek and recheck, ternyata mobil itu dirental oleh agensi model di mana pemiliknya itu bernama Scene memperlihatkan ketika si BE ini sedang mengkonsumsi narkoba ya guys ya, dan mendapatkan telepon dari anak buahnya dan memberikan informasi bahwa akan terjadi masalah besar karena gadis India atau si Esti ini sudah tercium oleh polisi ya guys ya. Kemudian si BE pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Esti. Scene berlanjut ketika si Diki, si Ai, dan si Agus pun pergi ke sebuah TKP di mana terjadi pembakaran seorang perempuan India ya guys ya. Namun Diki di sana masih di dalam mobil. Karena penasaran, Diki pun keluar dan melihat mayat yang sudah tidak karuan ya guys ya karena terbakar. Dokter melihat kalung dari mayat tersebut, dan kalung ini adalah kalung yang dihadiahi si Diki kepada si Esti. Di sisi lain, Ai sedang melihat-lihat kasus ya guys ya. Entah apa yang ditemukan oleh Ai. Namun Ai merasa panik dan langsung menelepon si Agus ya guys ya. Namun nomor si Agus tidak aktif. Kemudian Ai menelepon bandara untuk menyuruh dan membatalkan penerbangan ke India dan menahan si Diki ya guys ya. Namun tiba-tiba saat Ai sedang ada di bandara dan melihat si Agus, kemudian Ai pun berusaha mencari si Diki. Namun si Diki tidak berada di sana ya guys ya. Beralih kepada si Diki yang berada di warnet. Dia menyamar menjadi seorang gadis dan mendaftar ke agensi yang tadi. Kemudian Diki dan Mahfud pun berpisah dan Diki memutuskan untuk melanjutkan misinya sendirian ya guys ya. Scene memperlihatkan ketika si orang mucikari atau bos mucikari itu membuka pintu dan di depannya ada supir taksi yang mengantarkan Nyonya Jordan dari Rumania, dan itu adalah si Diki yang sedang menyamar. Bos mucikari itu membuka tirai wajah dan alangkah kagetnya dia ketika mengetahui bahwa di dalamnya itu adalah si Diki yang sedang menyamar. Kemudian si Diki pun langsung menodongkan senjata ke wajahnya ya guys ya. Kemudian terjadilah pertempuran di sana beberapa waktu ya guys ya. Adu jotos pun terjadi, tapi kali ini 1 lawan 1, bukan adu jotos ala-ala India. Dan singkat cerita, Diki pun berhasil mengalahkan orang tersebut dan Diki pun mengikatnya di sebuah kursi ya guys ya. Kemudian Diki melakukan interogasi ya guys ya. Kemudian orang itu berkata bahwa si Esti sebenarnya masih hidup. Namun tiba-tiba datanglah si Agus dan si Ai ke situ ya guys ya dengan menodongkan senjata. Kemudian si Diki kembali menodongkan senjata kepada si Ai dan si Agus. Agus pun berbicara dan melobi si Diki supaya tidak menembak ya guys ya. Akhirnya si Diki pun luluh. Dan apa yang terjadi guys? Ternyata si Agus ini adalah seorang pengkhianat ya guys ya. Kemudian Mahfud dan Diki pun disuruh keluar oleh si Ai, dan kemudian si Ai pun bertarung dengan si Agus berdua di sana. Akhirnya pertarungan pun terjadi beberapa saat ya guys ya, yang berakhir si Ai pun mati terbunuh di tangannya si Agus, dan Diki melarikan diri memakai kontainer. Akhirnya si Diki pun lolos dan berhasil membawa kontainer itu ke depan markas polisi ya guys ya. Diperlihatkan seorang intel melapor dan mengirim foto Agus sedang berbincang dengan mafia papan atas. Di sisi lain, Diki masih berusaha menghindar dari kejaran polisi ya guys ya, dan akhirnya Diki pun datang di kantor pertahanan ya guys ya dengan direjengan atau dipegangin oleh beberapa anak buah, dan kemudian berbicara bahwa Agus telah membunuh si Ai. Namun Agus menendang si Diki dan hendak menodongkan pistol ke si Diki. Tiba-tiba ada tembakan hingga membuat pistol yang dipegang oleh si Agus itu lepas. Ternyata yang menembak adalah anak buah dari komandan atau jenderal ya guys ya. Diki langsung murka dan memukul Agus hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Diki pun keluar untuk melihat Esti ya guys ya. Setelah melihat Esti, Diki pun pingsan guys, dan diperlihatkan di scene lain bahwa si Agus yang merupakan seorang pengkhianat itu dihukum mati. Dan akhirnya Esti dan Diki pun pulang ke India dengan sukacita dan dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan film udah habis pun berakhir. Ya guys ya, terima kasih yang sudah setia di channel RS Project ya guys ya.
Di film ini memperlihatkan drama percintaan India ya guys ya, yang sangat menyentuh hati, di mana si Diki ini merupakan sosok yang sangat mencintai si Esti ya guys ya. Jadi ya guys ya, pesan dari Mimin ya guys ya, kejarlah cinta itu sampai kapanpun dan sampai dimanapun dan sampai ke negeri Noman ya guys ya. Jangan dibiarkan dan jangan sampai kita menyesal ya guys ya. Jangan lupa guys di subscribe, like, and comment, dan di share ya guys ya, supaya channel LS Project terus berkembang dan menyajikan video-video terbaru ya guys ya. Itu saja guys dari gue, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya guys ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.